فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، jemaah sekalian dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam, yang dimana dengannya hanya yang dimana dengannya itu merupakan syarat diterima amalan dari seorang hamba. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa pembahasan berkaitan dengan zuhud. Nah, dan sampai pada pembahasan di halaman 303, yaitu bahaya cinta dunia. Jadi ini akan menjadi pembahasan terakhir kita pada tema zuhud, di mana zuhud ini merupakan salah satu amalan yang dengannya seseorang itu akan mampu memperlembut hatinya. Yang dengannya dia akan mampu untuk membersihkan hatinya dari berbagai kotoran. Nah, dan ini memang sengaja diletakkan oleh al-muallif di pembahasan akhir tentang bahaya cinta dunia, karena ini merupakan inti pembahasan dari zuhud. Dan ini merupakan lawan dari zuhud. Orang yang cinta dunia berarti dia tidak zuhud. Orang yang zuhud berarti dia tidak cinta dengan dunia. Nah, insyaallah tabaraka wa ta'ala, di pertemuan kali ini kita meminta kepada Ibu Endang, mungkin ya, Ibu Endang, untuk membacakan materi kita di siang hari ini. Nah, Apakah, Ustaz. nah, jazakillah khair. Silakan Ibu, barakallahu fiik, di Amin, halaman ya. 303. Ya. Bismillah. Bahaya cinta dunia. Cinta dunia mengantarkan pelakunya pada neraka, sedangkan zuhud mengantarkan pelakunya menuju surga. Cinta dunialah yang membuat neraka penuh dengan penghuninya, dan zuhudlah yang membuat surga penuh dengan penghuninya. Mabuk dunia lebih parah daripada mabuk minuman keras, sebab orang yang mabuk dunia tidak akan sadar kecuali setelah berada di dalam pekatnya liang lahat. Yahya bin Mu'adz mengatakan, dunia ialah minuman keras setan. Barang siapa yang mabuk karenanya, ia tidak akan sadar kecuali ketika berada dalam kumpulan mayat, sembari menyesal di antara orang-orang yang merugi. Atau setidaknya, ia melalaikan dari cinta kepada Allah dan zikir kepadanya. Barang siapa dilalaikan oleh hartanya, ia termasuk orang-orang yang merugi. Apabila hati sudah lalai dari berzikir pada Allah, ia akan didiami dan dikendalikan setan sekehendaknya. Ibnu Mas'ud berkata, setiap orang ialah tamu dan memiliki hutang di dunia. Adapun tamu harus meninggalkan tempat, sedangkan utang harus dikembalikan. Para salaf juga mengatakan bahwa cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan dan merusak agama melalui beberapa segi. Pertama, cinta dunia akan mendorong untuk mengagungkannya, padahal dunia itu sangatlah hina di sisi Allah. Sementara di antara dosa terbesar adalah mengagungkan apa yang dihinakan Allah. Kedua, sesungguhnya Allah melaknat, membenci, dan memurkai dunia, kecuali yang diperuntukkan baginya. Barang siapa yang mencintai apa yang dilaknat, dibenci, dan dimurkai Allah, maka ia telah menentang fitnah, kebencian, dan kemurkaannya. Ketiga, bila seseorang mencintai dunia, maka ia akan menjadi tujuannya.
ia juga akan berusaha meraihnya dengan amal-amal yang dijadikan Allah sebagai sarana menuju negeri akhirat. Kontradiktif dalam permasalahan ini ada dua, menjadikan sarana sebagai tujuan dan menjadikan amal-amal akhirat sebagai sarana untuk meraih dunia. Kedua hal ini sama-sama buruknya dilihat dari segala sisi. Ini merupakan hal yang benar-benar terbalik. Inilah implementasi sedikit demi sedikit firman Allah. Man kana yuridul hayawata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Pun merupakan implementasi dari banyak hadis, di antaranya yang diriwayatkan Abu Hurairah tentang 3 orang yang pertama kali dibakar di neraka, yakni orang yang berperang, orang yang bersedekah, dan orang yang pandai, yang dengan amalnya tersebut ia hanya menginginkan dunia dan kedudukan. Perhatikanlah bagaimana cinta dunia menghalangi mereka dari meraih pahala, merusak amal, dan menjadikan mereka sebagai orang pertama yang masuk neraka. Nah, barakallahu fiik wa sallallahu ilaik. Pembahasan kita saat ini terfokuskan pada bahaya cinta kepada dunia. Karena memang cinta kepada dunia mengutamakan cintaan kepada dunia dibandingkan akhirat, memprioritaskan dunia dibandingkan akhirat. Ini adalah suatu sifat yang berkali-kali Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, dan Allah sematkan sifat itu kepada orang-orang kafirin. Yastahibbuna al-hayata dunya. Ya, dengan kata-kata itu Allah Azza wa Jalla mensifati orang-orang kafirin, orang-orang yang membangkang, menentang, ingkar, ya, mendurhakai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat dasar yang ada pada jiwa dan diri mereka adalah cinta kepada dunia. Sedangkan mukmin dan muslim itu selalu diabadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran bagaimana kecintaan mereka kepada akhirat. Bagaimana prioritas mereka yang mereka berikan secara maksimal dengan keimanan, ketakwaan, ketaatan, kepatuhan, ketundukan mereka kepada Allah Azza wa Jal untuk menggapai ketenangan, kenyamanan, kehidupan abadi di akhirat. Beliau katakan, cinta dunia mengantarkan pelakunya pada neraka. Dan ini merupakan pembahasan yang sangat dasar sekali dalam berbagai permasalahan agama. Tentang halal dan haram, tentang wajib dan haram, semuanya. Ketika suatu amalan itu dilandasi kecintaan kepada dunia, maka hukum asalnya akan mengantarkan kepada neraka. Sedangkan zuhud, yang ini merupakan lawan kata dari cinta dunia, ya, dia menggunakan dunia itu sekedarnya saja. Dia menggunakan fasilitas-fasilitas kenikmatan-kenikmatan di dunia itu sekedarnya saja, dan dia gunakan itu pun untuk meraih akhirat, ya. Jadi bukan dia memiliki dunia itu kemudian dia letakkan dunia itu di dalam hatinya, di dalam jiwanya, tetapi dia gunakan itu di kakinya, dia gunakan itu di tangannya, yang dia kemudian gunakan dunia untuk menggapai akhirat. Inilah zuhud. Sedangkan zuhud akan mengantarkan pelakunya menuju surga. Dan ini adalah hukum asalnya, setiap apapun yang dilakukan oleh seorang hamba didasari oleh zuhud, kecintaan kepada akhirat, tidak mementingkan dunia, maka itu akan membawa pelakunya menuju surga. Beliau katakan, cinta dunialah yang membuat neraka penuh dengan penghuninya, dan zuhudlah yang membuat surga penuh dengan penghuninya. Nah, inilah yang kemudian banyak menjerumuskan orang-orang berdosa masuk ke dalam neraka,
karena mereka melakukan dosa, mereka melanggar aturan-aturan syariat karena memang masih melekat hati mereka terhadap dunia. Seseorang yang melakukan perzinahan karena memang zina itu lebih dinikmati, ya. Kemudian orang yang masuk ke dalam neraka karena khamar, karena memang khamar itu sangat dia cintai. Begitu juga orang yang berdusta, berbohong, menistakan agama, orang yang kemudian menjelek-jelekkan agama. Karena memang semua perbuatan dosa, semua perbuatan maksiat, fasikan, kezaliman, ya, menzalimi orang lain dengan ya harta, dengan kekuasaan, dengan ucapan, ya, dengan kebijakan, semua itu berdasarkan cinta kepada dunia. Sehingga kecintaan kepada dunia dengan berbagai porsinya ini adalah satu-satunya sifat yang akan mengantarkan seseorang kepada kemaksiatan dan menjerumuskannya ke dalam neraka. Begitu sebaliknya, orang yang zuhud terhadap dunia yang diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pembahasan yang lalu, ya, tidak ada apa-apa antara aku dengan dunia. Di dunia ini aku ibarat musafir yang berteduh sejenak di bawah pohon, lalu beristirahat di bawah pohon tersebut, lalu meninggalkannya. Inilah permisalan yang dipermisalkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi setiap seorang Muslim yang tinggal di dunia ini. Dia berteduh di dunia dan dia yakin akan meninggalkan dunia. Sehingga dia ambil dari dunia apa-apa yang menjadi haknya sekedarnya dan semestinya saja. Dan dia lakukan itu, diambil itu juga untuk mendapatkan ya ketenangan yang abadi di akhirat, bukan untuk mengejar ketenangan dan kenyamanan di dunia. Sehingga memang pantaslah ketika al-mu'alif mengatakan zuhudlah yang membuat surga penuh dengan penghuninya. Ya, ini semua, ya, apapun ketika seseorang ingin beribadah, maka dia dihadapi dengan dua pilihan: malas dengan ibadah tersebut atau dia lebih mementingkan pahala dan akhirat. Ya, ketika dia tinggalkan ibadah itu, malasnya lebih mendominasi, ya, maka kemalasan ini adalah karena dia cinta kepada dunia. Nah, segala amalan apapun didasari oleh hal ini. Setiap yang mengandung kecintaan kepada dunia, maka dia akan mengantarkan kepada perbuatan maksiat. Karena memang semua aturan-aturan dalam agama ini adalah untuk menguji keimanan kita. Apakah kita mengandalkan keimanan kita ini untuk menggapai dunia ataupun akhirat? Ya, kalau kita mengandalkan keimanan kita untuk mendapatkan akhirat, akhirat akan kita dapatkan. Tapi kalau mengandalkan keimanan kita untuk mendapatkan dunia, maka dunia saja yang akan kita dapatkan dan di akhirat kita termasuk orang yang merugi sebagaimana ayat nanti yang akan kita bahas. Beliau katakan, mabuk dunia lebih parah daripada mabuk minuman keras. Karena orang mabuk minuman keras, ya, setelah selesai efek, ya, penghilang akalnya dari minuman keras tersebut, dia akan kembali sadar. Tapi orang yang kemudian dia, ya, mabuk dunia, semakin dia mendapatkan dunia, semakin dia haus terhadap dunia. Ya, ibarat seseorang yang berada di lautan, ya, dia kemudian minum itu air laut, ya, semakin diminum semakin haus, ya, semakin tidak puas, begitu. Karena ini adalah kondisi orang yang mabuk dunia. Nah, sebab orang yang mabuk dunia tidak akan sadar kecuali setelah berada di dalam pekatnya liang lahat. Wala yamla'u fahu illa turab, kata Nabi SAW dalam hadisnya. Ya, kalau seorang anak Adam, seorang manusia itu diberikan satu gunung emas, dia akan berharap dua gunung emas. Kalau diberikan dua gunung emas, maka dia akan berharap dan dia akan berusaha untuk mendapatkan gunung emas yang ketiga. Kata Nabi, wala yamla'u fahu illa turab, dan dia tidak akan ada yang dapat memenuhi mulutnya kecuali hanya tanah saja. Apa maknanya? Yang akan membuat dirinya puas dengan pencapaian di dunia itu hanyalah kematian. Ya, sebanyak apapun dia dapatkan, ya, setumpuk apapun harta yang dia dapatkan, ya, semelimpah apapun harta yang dia kejar, maka tidak akan ada yang namanya dengan puas. Ya, tidak akan ada namanya puas dalam kehidupan. Dalam kamus kehidupan tidak ada. Kecuali kalau dia sudah mati, sudah. Ya, disitulah akan terputus segala kenikmatan-kenikmatan dunia dari dirinya. Dan disitulah baru dia akan mulai tersadarkan. Nah, seorang mukmin yang membaca Al-Quran, ya, sebelum dia mati dia akan tersadarkan, begitu. Begitu juga seorang mukmin yang dibaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan akan kematian, mengingatkan akan bahwasanya dunia ini singkat, sesingkat-singkatnya, dia akan tersadar. Tidak perlu untuk menunggu kematian sampai menunggu dia sadar.
kita sampai kepada kita maklumat ini, kabar ini, tazkirah ini, nasihat ini, maka sudah selayaknya kita untuk sadar lebih ya dini dibandingkan orang-orang yang memang tidak belajar, dibandingkan orang-orang yang memang tidak ikut kajian, dibandingkan orang-orang yang memang jauh dari ilmu. Tadi disampaikan oleh muallif bahwasanya ya orang yang mabuk dunia itu tidak akan pernah sadar kecuali dia sudah berada di dalam pekatnya liang lahat. Nah, Yahya bin Mu'adz, seorang ulama salaf, mengatakan dunia ialah minuman keras syaitan. Barang siapa yang mabuk karenanya, dia tidak akan sadar kecuali ketika berada dalam kumpulan mayat sembari menyesal di antara orang-orang yang merugi. Atau setidaknya ia melalaikan dari cinta kepada Allah dan zikir kepadanya. Ya, orang yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan dunia, maka tidak akan ada aktivitas-aktivitas menunjang kecintaan kepada akhirat. Ya, tapi kalau orang yang ya melakukan ya seperti di sini dikatakan ya, dia yang cinta kepada dunia akan lalai secara otomatis dari cinta kepada Allah. Karena hatinya ini tidak akan ada ya dua kecintaan yang berada dalam satu hati. Kalau dia cinta dunia, maka tidak ada cinta kepada Allah, tidak ada cinta kepada zikrullah, gitu ya. Kalau dia cinta kepada Allah, dia cinta berzikir kepada Allah, maka hilang juga cintaan kepada dunia. Nah, tinggal kita lihat di sini sekarang hati kita saat ini cinta kepada dunia atau cinta kepada Allah dan zikrullah. Maka beliau katakan barang siapa dilalaikan oleh hartanya, ia termasuk orang-orang yang merugi. Apabila hati sudah lalai dari berzikir kepada Allah, ia akan didiami dan dikendalikan setan sekehendaknya. Oke, kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang-orang yang mempunyai harta berlimpah, orang-orang yang mendapatkan berbagai kenikmatan dan fasilitas di dunia ini, mereka orang-orang yang paling zalim di atas dunia ini. Ya, kenapa? Karena sudah hatinya itu dikendalikan oleh syaitan. Ya, hatinya sudah lalai dan sudah dikontrol secara penuh oleh syaitan. Kenapa? Karena kembali lagi dunia itu adalah minuman kerasnya syaitan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, setiap orang ialah tamu dan memiliki hutang di dunia. Adapun tamu harus meninggalkan tempat sedangkan hutang harus dikembalikan. Apa maknanya? Bahwasanya setiap dari kita ya apa yang kita miliki di dunia ini pasti akan kita kembalikan karena itu memang bukan milik kita. Ya, kita pinjam saja gitu ya. Kita punya anak, kita pinjam, itu amanah gitu dari Allah Azza wa Jalla akan kita kembalikan. Kita punya handphone, kita punya laptop, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya pasangan, semua akan kita kembalikan dan kita akan kembali kepada Allah sebagaimana Allah ciptakan kita dalam keadaan sendiri, ya. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak memakai pakaian, tidak memakai alas kaki, ya, tidak berkhitan bahkan sebagaimana Nabi SAW sebutkan, sebagaimana kita diciptakan, seperti itu kita akan dikembalikan tanpa ada saudara yang menemani, tanpa ada keluarga yang menemani, tanpa ada pasangan yang mendampingi, tanpa ada anak-anak di belakang kita, kita akan hadapi semuanya sendirian. Makanya dikatakan ya bagaikan tamu. Kita di sini bagaikan tamu yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai ujian-ujian, baik itu ujian keberlimpahan atau ujian kekurangan. Jangan dikira orang kaya itu adalah orang yang diberikan kenikmatan dan Allah cinta padanya. Enggak. Tapi kekayaan itu adalah ujian yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana kekayaan itu ujian untuk menguji apakah dia bersyukur, maka kekurangan adalah ujian untuk menguji apakah dia bersabar. Dan dengan dua hal inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji setiap hambanya. Para salaf juga mengatakan bahwa cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan dan merusak agama melalui beberapa segi. Nah, ini akan disebutkan ya beberapa poin yang menyatakan bahwasanya cinta kepada dunia itu merupakan segala ya unsur kesalahan. Kalau kita cinta kepada dia, banyak sekali hal-hal yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ini adalah pangkal kesalahan dan akan merusak agama. Dalam ya beberapa segi. Yang pertama, cinta dunia akan mendorong untuk mengagungkannya. Padahal ya dunia itu sangatlah hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang mulia itu apa? Yang mulia itu akhirat, dunia hina.
Berkali-kali kita bahas bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadisnya, kalau seandainya dunia itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan bangkai, ya, anak kambing ini, ya, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan makanan minuman kepada orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Tapi kenapa kita saksikan orang-orang kafirin yang membangkang menentang Allah, mereka mendapatkan makan, minum, harta yang berlimpah, kekuasaan, dan lain sebagainya. Karena memang dunia itu sama sekali tidak ada kehormatannya di sisi Allah. Dunia itu hina, sehina-hinanya. Jadi jangan kita mengira dan kita berpendapat bahwasanya orang diangkat derajatnya oleh Allah ketika dia mendapatkan dunia. Jangan pernah kita mengira bahwasanya orang dicintai oleh Allah, orang diridai oleh Allah, dia mendapatkan, ya, harta, uang, emas, ya, dan berbagai hal lain. Itu bukan standar kecintaan Allah. Allah cinta kepada seorang hamba ketika Allah mudahkan baginya setiap langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan dengan Allah bukakan dunia kepadanya. Nah, cinta dunia itu mendorong untuk mengagungkannya, padahal yang harusnya diagungkan itu adalah akhirat, bukan dunia. Karena dunia itu sangatlah hina di sisi Allah. Sementara di antara dosa terbesar adalah mengagungkan apa yang dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan jemaah, bangkai anak kambing, ya, itu tidak lebih mulia, ya, atau itu lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Bangkai anak kambing itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ya, maka tidak heran ketika kita mendapati amalan-amalan yang agung yang mendekatkan diri kepada Allah. Nabi sebutkan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum fajar. Ini adalah, ya, lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Ya, jadi kalau seandainya bangkai anak kambing saja itu, ya, lebih mulia dibanding dunia di sisi Allah, lalu bagaimana dengan amalan ibadah? 2 rakaat fajar itu jauh-jauh lebih mulia dibandingkan dunia dan seisinya. Nah, dan merupakan dosa besar ketika kita mengagungkan apa yang Allah hinakan. Allah hinakan orang kafir, kita agungkan orang kafir, ini haram, tidak boleh. Sebagaimana dalam ayatnya, di dalam hadis Nabi SAW, keterangan bahwasanya Allah menghinakan dunia, sehingga tidak boleh kita mengagungkan sesuatu yang Allah hinakan. Nah, sekali lagi, seorang muslim harus berlandaskan prinsipnya, akidahnya, dengan apa? Kecintaan kepada apa yang Allah cintai, kemurkaan terhadap apa yang Allah murkai, gitu ya. Loyalitas kepada apa yang menjadikan, ya, dirinya loyal kepada Allah Azza wa Jal, ya, membenci setiap apa yang Allah benci. Begitu juga dengan ini, mengagungkan apa yang Allah agungkan, menghina apa yang Allah hinakan. Jangan sebaliknya. Baik, kedua, menunjukkan bahwasanya cinta kepada ini adalah pangkal dari segala kesalahan dan yang merupakan hal yang dapat merusak agama. Sesungguhnya Allah melaknat, Allah membenci, memurkai dunia kecuali yang diperuntukkan baginya. Jadi apa saja kita ambil dari dunia ini tidak untuk Allah, maka hukum asalnya adalah berlaknat, hukum asalnya adalah dibenci dan dimurkai oleh Allah Taala. Barang siapa yang mencintai apa yang dilaknat, apa yang dibenci, apa yang dimurkai oleh Allah, maka ia telah menentang fitnah, dia telah menentang kebencian dan kemurkaan Allah. Nah, apa saja, ya, kita sebutkan apa saja. Kalau itu tidak didasari oleh kecintaan kita kepada Allah, kita tidak gunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hukum dasarnya adalah dilaknat, dibenci, dimurkai. Ya, maka dikatakan ad-dunya mal'unatin wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat semua apa yang ada di dalam. Jika siapa yang terkecualikan dari hal ini adalah mereka yang menjadikan dunia sebagai wasilah mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tidak mengherankan ketika Allah katakan wal 'asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang beriman yang mengamalkan saleh, saling yang mengamalkan amalan saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, mereka itulah yang kemudian terkecualikan dari apa? Kerugian, jemaah. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, bila seseorang mencintai dunia maka ia akan menjadi tujuannya. Padahal seorang muslim tujuannya bukan dunia. Bagaimana hadis yang tadi kita bacakan, bagaimana Nabi SAW memberikan permisalan
Orang yang hidup di dunia ini, ya ibarat seseorang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh, lalu kemudian dia melihat ada sebuah pohon yang rindang, dia beristirahat dan berteduh di bawah pohon tersebut. Dia tahu bahwasanya pohon itu bukan tujuan tempat yang melakukan perjalanan yang jauh. Dia harus melanjutkan kembali perjalanannya ke tempat yang ya dia tuju. Sehingga keberadaan dia di sana adalah keberadaan yang sifatnya sementara. Ketika ada orang yang mencintai tempat peristirahatan, melebihi kecintaannya kepada tempat tujuannya, maka itulah kerugian atau hakikat kerugian yang sebenarnya. Karena dia akan jor-jorkan, dia akan serahkan semua apa yang dia miliki, ya benar-benar dia nikmati kehidupan di tempat persinggahan sementara, sehingga dia tidak akan mendapatkan bekal untuk sampai di tempat tujuan. Tidak akan sampai di tempat tujuan. Dia akan mati di tengah perjalanan karena kehabisan bekal. Orang yang cerdas, orang yang pintar, di tengah ya perjalanan yang panjang, mendapatkan pohon yang rindang, yang berbuah, di situ ada mata air. Dia gunakan untuk beristirahat, ya. Kemudian dia gunakan untuk ya mengisi perbekalannya. Karena perjalanan yang dia tempuh dia tahu masih jauh. Nah, dengan perbekalan istirahat yang cukup dan semuanya, inilah akan kemudian mengantarkan dirinya sampai ke tempat tujuannya. Nah, maka dikatakan bahwasanya ia juga akan berusaha meraihnya dengan amal-amal yang dijadikan Allah sebagai sarana menuju negeri akhirat. Kontradiktif dalam permasalahan ini ada dua, menjadikan sarana sebagai tujuan dan menjadikan amal-amal akhirat sebagai sarana untuk meraih dunia. Kedua hal ini sama-sama buruknya dilihat dari segala sisi. Ini merupakan hal yang benar-benar terbalik. Inilah implementasi sedikit demi sedikit firman Allah Ta'ala di dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Kata Allah Azza wa Jalla, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Jadi di sini ya tujuannya adalah dunia. Kecintaannya adalah dunia. Yang diagungkan dalam hatinya adalah dunia. Yang dia kejar adalah dunia. Ingat, Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Apa saja yang menjadikan dunia ini nyaman, apa saja yang menjadikan dunia ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita raih. Kata Allah Azza wa Jalla, saya kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Lihat orang-orang yang bekerja mati-matian. Orang-orang yang berlarian di belakang dunia, mengejar dunia. Allah berikan kepada mereka kekayaan, apa yang mereka inginkan. Allah bukakan dunia bagi mereka yang mengejar dunia. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha, kata Allah, kami sempurnakan pemberian kepada mereka di dunia. Tapi ingat, kata Allah Azza wa Jalla, bahkan kata Allah Azza wa Jalla sebelum menceritakan tentang keadaan mereka di akhirat, kata Allah, kami akan berikan kesempurnaan balasan mereka di dunia, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka, kata Allah, ya, di dunia tidak akan dirugikan. Lihat orang-orang yang 24 jam aktivitas kesehariannya mengejar dunia. Kaya, begitu ya. Berhasil, sukses, gitu ya. Memiliki tanah berhektar-hektar, rumah ya, sekian macamnya dengan berbagai desainnya ya, mobil-mobil yang mewah ya, berderet ya, kekayaan yang luar biasa, triliunan miliaran hartanya ya. Wahum fiha la yubkhasun, kata Allah. Mereka di dunia tidaklah dirugikan. Tapi ingat, kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar, kata Allah. Itulah orang-orang yang tidak akan memperoleh di akhirat kecuali neraka. Lihat orang yang memforsir seluruh apa yang dimiliki dari tenaga, pikiran, akal, ya, waktu, semua dicurahkan untuk mendapatkan dunia. Kata Allah, engkau akan dapatkan apa yang engkau mau. Tidak akan kami kurang-kurangkan. Tapi ingat, itu semua adalah kenikmatan yang sementara. Di dunia saja. Setelah engkau mati, engkau akan
mendapatkan neraka. Gak ada bagian bagimu kecuali neraka saja. Gak ada pahala, gak ada surga, gak ada balasan kebaikan. Neraka saja kata Allah. Illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun, kata Allah, lenyaplah di akhirat apa-apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Mungkin ya orang tersebut yang selalu memprioritaskan dunia mungkin pernah bersedekah gitu ya, mungkin pernah berbuat baik kepada orang, mungkin pernah membantu meringankan ya beban orang, tapi ingat itu semua tidak akan bermanfaat baginya. Itu semua tidak akan menguntungkan baginya di akhirat sedikit pun. Batilum ma kanu ya'malun, sia-sia apa yang mereka lakukan. Karena kebaikan ketika didasari kecintaan kepada dunia, kebaikan itu tidak akan bermanfaat. Kebaikan yang bermanfaat hanyalah kebaikan yang didasari kecintaan kepada akhirat. Jawab pun merupakan implementasi dari banyak hadis. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang 3 orang yang pertama kali diseret dan dilempar dan dibakar ke neraka. Yakni orang yang berperang. Mujahid, apa kurangnya amalan jihad? Amalan jihad ini adalah amalan tertinggi di dalam Islam. Tidak ada amalan di dalam Islam yang mengalahkan pahala jihad, mengalahkan keutamaan jihad. Tapi seorang mujahid menjadi orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka, dibakar. Ya, mendahului orang yang berzina, mendahului orang yang berdosa, orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang mencuri, orang yang kemudian mengambil hak orang lain. Mujahid turun yang dilemparkan. Ketika apa? Ketika dia mengamalkan amalan itu bukan didasarkan oleh kecintaan kepada akhirat, tapi kecintaan kepada dunia. Dia ingin dipanggil sebagai orang yang pemberani. Dia ingin dipanggil sebagai orang ya, seorang tokoh. Dia ingin dikatakan sebagai seorang yang sudah putus ya urat apa namanya takutnya. Dipuji sebagai pahlawan. Makanya dia berjihad. Nah, kemudian berikut adalah orang yang bersedekah, orang yang dermawan. Tapi ketika dia mensedekahkan hartanya bukan untuk mendapatkan akhirat, dia bersedekah hanya untuk mendapatkan dunia. Dan berikut adalah orang yang pandai. Dalam hadis disebutkan orang yang membaca Al-Quran. Dalam hadis disebutkan orang yang berilmu, mengajarkan ilmunya. Nah, ya, dia mengajarkan ilmunya, ingin dikatakan sebagai seorang tokoh agama. Dia mengajarkan Quran hanya dikatakan, hanya ingin disebut oleh orang sebagai seorang qari, seorang ustaz, seorang ustadzah, ya. Yang dengan amalnya tersebut ya hanya menginginkan dunia dan kedudukan. Faqad qila, kata Nabi. Ya, dalam hadis Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada, dan itu sudah kamu dapatkan sudah. Di dunia kamu dikatakan sebagai seorang pahlawan, di dunia kamu dikatakan sebagai seorang dermawan, di dunia kamu dipuji, di dunia kamu dielu-elukan oleh manusia, di dunia kamu dipanggil sebagai seorang dai, seorang ustadz, seorang syekh, seorang ulama. Sudah kamu dapatkan semua apa yang kamu harapkan dari kedudukan-kedudukan dunia tersebut. Lalu kemudian kata Allah, dia diseret dan dilemparkan dari dalam api neraka, mendahului para pendosa lainnya. Perhatikanlah bagaimana cinta dunia menghalangi mereka dari meraih pahala. Bagaimana cinta dunia itu bisa merusak amalan mereka, menjadikan mereka sebagai orang yang pertama yang masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Nah, berikutnya, poin yang keempat. Barakallahu fiik. Silakan dilanjutkan, Ibu. Silakan dilanjutkan, Ibu. Ibu Endang. Baik, Ustaz, mungkin Ana yang melanjutkan aja, Ustaz. Nah, Melanjutkan berhalangan Bu Enda. nah. Baik. Keempat, cinta dunia. Cinta dunia menghalangi antara hamba dan kekuatan yang manfaatnya di akhirat kembali kepadanya. Karena ia sibuk dengan dunia yang ia cintai.
Dalam hal ini ada beberapa tingkatan. Apa sila? Dalam hal ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, ada yang sibuk dengan dunia sehingga lalai dengan iman dan syariat-syariatnya. Yang kedua, ada pula yang dilalaikan oleh cinta dunia dari banyak kewajiban. Yang ketiga, ada pula yang dilalaikan dari menunaikan kewajiban tepat pada waktunya dan sesuai dengan tuntunannya, sehingga ia meremehkan waktu dan haknya. Yang keempat, ada juga yang dilalaikan dari kewajiban yang menghambat keberhasilannya, meskipun ia melakukan dengan kewajiban lainnya. Yang kelima, ada juga di antara mereka yang lalai dari menghambakan hatinya dalam kewajiban, meluangkan untuk Allah saat melakukan kewajiban, sehingga ia hanya melaksanakan secara lahir saja, tidak secara batin. Manakah posisi ini jika dibandingkan dengan orang-orang yang gila dan cinta dunia? Inilah orang yang paling aneh di antara mereka. Tingkatan cinta dunia yang paling rendah bisa melalaikan kebahagiaan hamba, yaitu menggosongkan hati untuk cinta kepada Allah, lisan untuk zikir kepadanya, dan menghimpun hati untuk lisan untuk Rabb-nya. Berangkat dari semua itu, maka mabuk dan cinta dunia pasti membahayakan akhirat, seperti halnya cinta akhirat yang membahayakan dunia. Yang kelima, cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar bagi seorang hamba. Tirmizi meriwayatkan bahwa Rasulullah Nah, SAW, agak sedikit terputus-putus kan? Ustaz, maka masih jelas? Agak terputus tadi. Ah, Ustaz. Anak ganti host ke Ustaz ya? Ustaz. Masih terputus Ustaz ya? Ustaz. Masih terputus Ustaz. Bagus, bagus. Abu Arkan. Oh, mungkin koneksi Ustaz ya? Koneksi Ustaz Koneksi yang terputus mungkin ya. bagus. Baik, ini kita tunggu Ustaz bergabung kembali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, melaporkan ini yang error Sudah dari jelas? jaringan anak ya. Iya, sepertinya. Sudah Oh, dari nah, apa. Baik, Ustaz. Baik, bisa kita ulangi lagi ya, Barkan? Nah, atau Tadi itu apa? mulai terputus di Ana, di manakah posisi ini jika dibandingkan? Atau Bu Endang mau melanjutkan kembali? Sudah terhubung kembali kah? Sudah terhubung Bu Endang. Nah, silakan. Nah, tafadhali Bu Endang. Bukan tadi Ana, Bu Arkan, Bu Hertianda, bukan Bu Endang. Oh, nah, Anda lanjutkan aja kalau itu Ustaz ya. Baik. Nah, tafadhal, silakan. Yang dari ini Ustaz ya, yang di manakah posisi ini Ustaz ya tadi ya. Yang dari mana tadi Ustaz? Afan melanjutkannya. Ya, di manakah posisi ini? Nah, Nah, di manakah posisi ini jika dibandingkan dengan orang-orang yang gila dan cinta dunia? Inilah orang yang paling aneh di antara mereka. Tingkatan cinta dunia yang paling rendah bisa melalaikan kebahagiaan hamba,
yaitu mengosongkan hati untuk cinta kepada Allah, lisan untuk zikir kepadanya, dan menghimpun hati dan lisan untuk Rabb-Nya. Berangkat dari semua itu, maka mabuk dan cinta dunia pasti membahayakan akhirat, seperti halnya cinta akhirat yang membahayakan dunia. Kelima, Nah, cinta dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Di poin yang keempat ini, al-mu'allif mengatakan bahwa cinta dunia itu akan menghalangi antara hamba dengan perbuatan yang bermanfaat di akhirat yang kembali kepadanya. Kenapa? Karena ia akan sibuk dengan dunia yang dicintai. Kembali lagi kepada pembahasan yang tadi kita katakan bahwasanya hati itu tidak mungkin ada dua kecintaan sekaligus. Ya, imma dia cinta kepada dunia dan dia akan mengejar dunia, imma dia mencintai akhirat dan dia akan mengejar akhirat. Nah, ketika seseorang itu cinta kepada dunia, secara otomatis kecintaan kepada dunia di dalam hati dan jiwanya akan menghalangi antara dirinya dengan perbuatan yang bermanfaat baginya di akhirat. Dalam hal ini ada beberapa tingkatan. Memang kecintaan kepada dunia ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah ada yang sibuk dengan dunia sehingga lalai dengan iman dan syariat-syariatnya secara penuh. Ya, dia lalai dengan keimanan. Ini sudah kafir sudah. Ya, sibuk dengan dunia. Ini banyak sekali ya. Bahkan menjadi mayoritas orang yang berada di atas muka bumi saat ini. Mereka yang tersibukkan dengan dunia dan mereka melalaikan keimanan kepada Allah, melalaikan syariat-syariat Allah. Yang kedua ada pula yang dilalaikan oleh cinta dunia dari banyak kewajiban. Nah, kalau tadi keimanan ini kewajiban. Baik, kalau tadi kekufuran maka ini adalah kezaliman. Kemudian yang ketiga ada pula yang dilalaikan dari menunaikan kewajiban tepat pada waktunya dan sesuai dengan tuntunannya sehingga ia meremehkan waktu dan haknya. Ada yang melakukan kewajiban tapi di akhir-akhir waktu, ya, dia lalai dari mengerjakan kewajiban itu pada tempatnya dan pada waktunya, pada kondisi yang tepat. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, ada juga yang dilalaikan dari kewajiban yang menghambat keberhasilannya meskipun ia melakukan dengan kewajiban lainnya. Yang kelima, ada juga di antara mereka yang lalai dari menghambakan hatinya dalam kewajiban, meluangkannya untuk Allah saat melakukan kewajiban, sehingga ia hanya melaksanakannya secara lahir saja, tidak secara batin. Orang-orang yang salah tetapi hatinya bukan kepada Allah. Orang-orang yang bersedekah tapi hatinya tidak kepada Allah. Orang-orang yang mengajarkan kebaikan tapi hatinya tidak kepada Allah. Inilah kondisi orang yang terakhir itu. Ya. Jadi seakan-akan dia hanya melaksanakan atau menggugurkan kewajiban secara lahir saja, tetapi batinnya jauh dari apa yang dia lakukan. Di manakah posisi ini jika dibandingkan dengan orang-orang yang gila dan cinta dunia? Mereka yang begitu mengejar kenikmatan dunia. Mereka yang begitu mengejar kesuksesan di dunia. Mereka jadikan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Semua mereka pertaruhkan untuk mendapatkan kenyamanan hidup di dunia. Ya. Sedangkan orang yang mengejar akhirat, ya, mereka mencampur adukan antara kecintaan kepada dunia dengan kecintaan kepada akhirat. Dan mereka akan mendapatkan diri mereka merugi. Ya, orang yang mengejar dunia saja, nggak ada kecintaan sedikit pun kepada akhirat, ya. Tapi orang yang mengejar akhirat, kecintaan akhirat, karena talbis dari iblis, ya, jebakan-jebakan syaitan, itu menjadikan akhirnya dia 50-50, cinta dunia ya, cinta akhirat ya, sehingga akan tetap mendominasi adalah kecintaan kepada dunia. Inilah orang yang paling aneh di antara mereka. Tingkatan cinta dunia yang paling rendah bisa melalaikan kebahagiaan hamba, yaitu mengosongkan hati untuk cinta kepada Allah, mengosongkan lisan untuk zikir kepada Allah, menghimpun hati dan lisan untuk Rabb-Nya. Berangkat dari semua itu, maka mabuk dan cinta dunia pasti membahayakan akhirat, seperti halnya cinta akhirat yang membahayakan dunia. Pilihannya hanya itu. Kalau kita cinta kepada dunia, maka membahayakan akhirat. Kalau kita cinta kepada akhirat, membahayakan dunia. Harus salah satu yang diambil, jemaah. Ya, hanya salah satu yang diambil. Mau cinta kepada dunia maupun atau kita mau cinta kepada akhirat. Nah, kemudian yang kelima. Tadi Ibu siapa yang baca? Yang pertama tadi Ibu Endang kalau nggak salah. Nah, tafadhol dilanjutkan. Yang poin kelima. Kelima, cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar bagi seorang hamba. Tirmizi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kekayaan berada di dalam hatinya, menyatukan kekuatannya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kefakiran berada di antara kedua matanya, memecah kekuatannya, dan dunia hanya akan mendatanginya sebatas yang sudah ditentukan baginya. Keenam, bahwa pecinta dunia ialah orang yang paling tersiksa karenanya. Ia disiksa di 3 tempat tinggalnya. Di dunia ia disiksa karena jerih payah mendapatkannya dan bertengkar dengan pemiliknya. Di alam barzah ia disiksa karena luput darinya dan menyesalinya. Selain itu, ia akan terhalang dari apa yang dicintainya dan tidak akan bertemu untuk selamanya. Ia tidak akan memperoleh pengganti apa yang ia cintai. Inilah kondisi orang yang paling berat siksanya di dalam kubur. Kesedihan, kesusahan, dan penyesalan telah menghancurkan ruhnya, seperti halnya cacing dan binatang-binatang tanah yang meremukkan jasadnya. Artinya, orang yang cinta dunia akan disiksa di dalam kuburnya dan disiksa pula pada hari perjumpaan dengan Robnya di akhirat. Allah berfirman yang terjemahannya maknanya, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Surat At-Taubah ayat 55. Di antara ulama salaf ada yang berkata, mereka disiksa karena menghimpun dunia dan nyawa-nyawa mereka dicabut karena mencintainya. Serta mereka adalah orang-orang kafir karena menolak menunaikan hak Allah pada hartanya. Ketujuh, pemabuk dan pecinta dunia. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik wa sallallahu alaihi. Yang kelima, dia menyatakan bahwasanya cinta kepada dunia adalah sumber dari malapetaka. Beliau katakan cinta dunia menjadikan dunia itu sebagai cita-cita terbesar bagi seorang hamba. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kekayaan berada di dalam hatinya. Ya, tidak ada orang yang cinta kepada akhirat menderita kefakiran dan kemiskinan. Ya, tapi banyak orang yang menjadi hamba dunia, kita dapati selalu merasa miskin dan selalu bermental miskin. Ya. Maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kekayaan berada di dalam hatinya, menyatukan kekuatannya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi orang yang mengejar akhirat, dunialah yang akan datang kepadanya. Orang yang mengejar dunia tidak akan pernah datang kepadanya akhirat. Kenapa? Karena akhirat lebih mulia, lebih agung dibandingkan dunia. Kalau seandainya kita kejar akhirat, maka dunia akan datang dalam keadaan hina kepada kita. Tapi kalau kita kejar dunia, maka jangan pernah berharap akhirat akan mengikuti kita. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kefakiran berada di antara kedua matanya. Kita saksikan orang yang berlimpah harta, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya apapun yang diinginkan, tapi dia selalu merasa kurang, selalu merasa ingin mendapatkan yang lebih. Apalagi kalau dia dapati orangnya, temannya, itu mempunyai sesuatu yang lebih, dia akan hasad. Ya, jadi dia berlimpah harta, tapi mentalnya mental miskin, mentalnya mental fakir. Sedangkan orang yang kita dapati dia mengejar akhirat, dia berpikir kepada Allah, dekat dengan Allah, maka kita dapati walaupun dengan berbagai keterbatasan mentalnya adalah mental orang-orang yang kaya.
Dunia datang kepadanya dengan bersimpuh. Dunia datang kepadanya dengan menghinakan dirinya. Ya, padahal dia ya tidak punya kegiatan apapun yang bersifat duniawi, tapi dunia menghampirinya. Nah, orang yang itu akan menjadikan orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kefakiran berada di antara kedua matanya. Takut sekali dia menjaga hartanya. Pusing setiap hari hanya untuk mengurus hartanya. Ya, memecah kekuatannya. Ya, bahkan banyak orang yang mengumpulkan harta sekian puluhan tahun, tapi dia tidak bisa menikmati hartanya itu. Ya, dia habiskan waktunya ketika usia belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun mengumpulkan harta sehingga dia menjadi orang terkaya di tempatnya. Tapi dia tidak bisa memakan makanan yang ya orang miskin pun bisa makan. Dia tidak bisa menikmati hartanya. Dia tidak bisa happy dengan hartanya. Ya, jadi ini adalah keadaan orang-orang yang mencintai dunia. Ya, benar-benar harta dunia itu akan memecahkan kekuatannya. Dan dunia hanya akan mendatanginya sebatas yang sudah ditentukan baginya. Orang kaya itu makan hanya satu piring. Banyak-banyaknya dua piring. Orang yang miskin juga ya makan pun satu piring. Sebanyak-banyaknya dua piring. Tidak akan lebih dari itu. Sekaya-kayanya orang dia akan memakai satu helai pakaian. Ya, kalaupun double maka dia pakai dua helai pakaian. Begitu juga orang miskin. Semua punya porsinya sama. Nggak akan orang kaya dia memakai pakaian 10 lapis. Ya, orang miskin hanya memakai satu lapis pakaian dan orang kaya memakai 10 lapis pakaian. Tidak mungkin. Maka sebenarnya sudah ada porsinya sebatasnya. Nah, yang keenam, bahwa pecinta dunia ialah orang yang paling tersiksa karena dunia itu sendiri. Ia disiksa di 3 tempat tinggalnya. Di dunia ia disiksa karena jerih payah untuk mendapatkan dunia dan bertengkar dengan pemiliknya. Di alam barzakh ia disiksa karena luput darinya dan menyesalinya. Selain itu ia akan terhalang dari apa yang dicintainya. Tidak akan bertemu untuk selamanya. Ia tidak akan memperoleh pengganti apa yang ia cintai. Inilah kondisi orang yang paling berat siksanya di dalam kubur. Kesedihan, kesusahan, penyesalan telah menghancurkan ruhnya. Seperti halnya cacing dan binatang-binatang tanah yang merumukkan jasadnya. Lihat bagaimana keadaan orang yang cinta kepada dunia jemaah. Ketika mereka menaruh harapan besar sekali terhadap dunia yang mereka kejar. Dan ternyata di akhirat, di alam barzakh, di kuburan, apa yang mereka sangat cintai itu tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Makin adalah kondisi puncak keterpurukan, kekecewaan, kesedihan para penghamba dunia. Mereka akan merasakan begitu terpukulnya sekian tahun, sekian puluhan tahun, belasan tahun mengejar dunia, tapi dunia tidak sedikit pun memberikan kebaikan pada mereka ketika sudah di akhirat. Ya, seperti orang yang sudah berharap dengan sesuatu, tetapi sesuatu yang diharapkan tidak bisa membantunya. Maka ini akan memukul dirinya, akan menghancurkan ruhnya, penyesalan yang begitu dalam ketika apa yang dia kejar selama ini tidak bisa memberikan efek baik pada dirinya. Artinya, orang yang cinta dunia akan disiksa di dalam kuburnya, disiksa pula pada hari perjumpaan dengan rohnya di akhirat. Jadi 3 tempat di dunia tersiksa. Pagi, siang, sore kerja saja mengejar dunia. Pagi, siang, sore bermaksiat saja mengejar dunia. Syahwat, syubhat, dia kejar semua. Capek, hilang waktu, hilang tenaga, hilang bahkan ya kenyamanan hidup bersama pasangan dengan anak ya dengan istri. Hilang semua waktu dan tenaga. Pikiran fokus semuanya dengan mengejar kekayaan, mengejar jabatan, mengejar ya posisi dan kehormatan di dunia. Sampai akhirnya ya dia tersiksa tanpa dia sadari.
ketika dia mati di alam barzakh pun tersiksa di tempat yang keduanya. Ketika dibangkitkan oleh Allah di akhirat kelak, dia pun akan tersiksa di akhirat. Jadi di 3 tempat dia tersiksa. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang terjemahan maknanya dalam surat At-Taubah ayat 55, Allah berfirman, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Jangan terpedaya dengan kekayaan dimiliki oleh orang-orang kafirin. Jangan kita terpesona dengan kekayaan orang-orang kufar, dengan kemewahan, keberlimpahan harta yang mereka miliki, anak-anak mereka yang mereka miliki. Jangan terpedaya, jangan terpesona dengan itu semua. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu kepada mereka untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Ya, terlalu banyak orang-orang kufar yang diberikan limpahan harta oleh Allah, malah harta itu menjadikan dia tersiksa, tak nyaman hidupnya. Ya, anak-anaknya adalah ya wasilah yang menjadikan dirinya tersiksa di dunia. Anak-anaknya sendiri, kita saksikan itu. Jadi itu bukan patokan Allah cinta kepada seorang hamba atau tidak. Kekayaan itu bukan patokan apa Allah cinta kepada seorang hamba atau tidak. Itu ujian, teman. Ya, kata Allah, janganlah harta benda anak-anak mereka menarik hatimu. Jangan terpesona dengan kekayaan, keberlimpahan orang-orang kufar. Sesungguhnya Allah inginkan dengan memberi harta benda yang melimpah kepada mereka, anak-anak kepada mereka, itu untuk menyiksa mereka di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Inilah istidraj. Sehingga mereka merasa nyaman dengan kehidupan dunia dan semakin terjerumus dalam kemaksiatan dan kebinasaan. Di antara ulama salaf ada yang berkata, mereka disiksa karena menghimpun dunia dan nyawa-nyawa mereka dicabut karena mencintainya, serta mereka adalah orang-orang kafir karena menolak menunaikan hak Allah pada hartanya. Nah, berikutnya poin yang ketujuh, pernyataan bahwasanya cinta kepada dunia adalah poros dari semua keburukan. Silakan Ibu dibaca. Ketujuh, pemabuk dan pecinta dunia yang mengutamakan dunia daripada akhirat adalah manusia yang paling naif dan bodoh. Bagaimana tidak? Ia lebih memilih khayalan daripada kenyataan, lebih memilih tidur daripada terjaga, dan lebih memilih fata morgana daripada kenikmatan abadi. Ia juga lebih memilih tempat tinggal yang fana daripada tempat tinggal yang abadi, serta menjual kehidupan abadi yang paling sejahtera dengan kehidupan yang hanya sebatas mimpi atau fata morgana. Sungguh orang yang cerdas tidak akan tertipu dengan hal seperti itu. Seorang ulama salaf mengumpamakannya dengan puisi berikut. Wahai para penikmat dunia yang tiada keabadian baginya, sesungguhnya terpedaya oleh bayangan semu adalah ketololan. Yunus bin Abdul A'la mengatakan dunia itu tak ubahnya seperti orang tidur. Lalu dalam tidurnya ia bermimpi sesuatu yang ia benci dan yang ia suka. Pada saat itulah tiba-tiba ia terbangun. Sesuatu yang paling mirip dengan dunia ialah bayang-bayang yang Anda kira hakikat permanen. Tak lama kemudian ia mengerut dan mengisut. Lalu Anda mencoba untuk mengikutinya agar bisa mendapatkannya. Namun, apa daya Anda tidak bisa menjumpainya. Yang paling mirip lagi dengan dunia adalah fata morgana yang dikira air oleh orang yang sedang kehausan. Hingga ketika ia menghampirinya, ia tidak mendapati sesuatu pun. Dia mendapati Allah di sisinya, lalu dia melaksanakan hisab atau perhitungannya. Dan Allah adalah zat yang maha cepat perhitungannya. Perumpamaan paling tepat bagi dunia adalah seperti seorang nenek tua renta yang berpenampilan buruk, tidak sedap dipandang, mengkhianati banyak suami, bersolek dengan ragam jenis perhiasan, dan menutupi semua celahnya. Laki-laki yang hanya melihat penampilan fisiknya pun terpedaya, lalu ia mengajaknya menikah. Lalu nenek tersebut pun berkata, maharnya ialah meninggalkan akhirat. Karena kita adalah dua makhluk yang berbahaya dan bersamaan kita tidak sah dan tidak diperbolehkan.
Para pelamar pun lebih memilih dunia seraya berkata, tidaklah berdosa bagi orang yang menjalin hubungan dengan kekasihnya. Ketika cadar wanita itu tersingkap dan kain sarungnya terlepas, tampaklah semua keburukannya. Akhirnya, di antara mereka ada yang langsung menceraikannya dan tidak mempedulikannya. Namun, ada pula yang memilihnya tetap bersamanya. Malam pengantin pun berubah menjadi malam ratapan dan jeritan. Demi Allah, penyeru dunia memanggil-manggil di atas kepala para makhluk. Mari menuju kekalahan. Lalu orang-orang yang tekun dan yang terpedaya pun menyambutnya, sehingga mereka memburunya dari pagi hingga sore hari. Pada malam hari mereka mulai beraktivitas sehingga kaum yang memulai aktivitas pagi pun tak dihargai. Mereka terbang untuk memburunya, sehingga tak seorang pun dari mereka yang kembali kecuali sayap mereka patah, terjerat di jejaring dunia, lalu mereka pun diserahkan untuk disembelih. Al-Hasan pernah mengirimkan surat yang panjang kepada Umar bin Abdul Aziz yang berisi celaan terhadap dunia. Dalam surat itu Al-Hasan berkata, "Amma ba'du, sesungguhnya dunia adalah tempat persinggahan sesaat, bukan tempat abadi. Ketahuilah, Adam diturunkan ke dunia sebagai hukuman baginya. Maka hati-hatilah, wahai Amirul Mukminin." Cara mengambil perbekalan darinya adalah dengan meninggalkannya. Kekayaan di dunia adalah dengan tidak membutuhkannya. Dunia akan menghinakan orang yang mengagungkannya dan membuat miskin bagi orang yang mengumpulkannya. Seperti racun yang dimakan oleh orang yang tidak mengetahuinya. Padahal di dalamnya adalah kebinasaannya. Maka hati-hatilah terhadap negeri yang menipu, menyesatkan, dan penuh muslihat. Jadikanlah apa yang Anda senangi adalah apa yang Anda waspadai. Kebahagiaan dunia campur dengan kesedihan, dan kejernihannya campur dengan kekeruhan. Seandainya Sang Pencipta tidak memberitahu tentang dunia dan tidak membuat perumpamaan tentangnya, niscaya cukuplah dunia akan membangunkan orang yang tidur dan membangkitkan orang yang lalai. Apalagi telah datang dari Allah SWT seorang pemberi peringatan dan nasihat. Di sisi Allah, dunia tidak ada nilai dan bobotnya. Dia tidak pernah memandangnya sejak menciptakannya. Semua kunci dan gudang perbendaharaan dunia yang di sisi Allah telah ditawarkan kepada Nabi SAW tak berkurang walaupun sehelai sayap seekor nyamuk. Namun, beliau tidak mau menerimanya. Beliau enggan mencintai apa yang dibenci oleh penciptanya atau mengangkat apa yang direndahkan oleh zat yang memilikinya. Allah menyingkirkan dunia sebagai pilihan orang-orang soleh dan membentangkannya sebagai tipu muslihat bagi musuh-musuhnya. Apakah orang yang tertipu mengira bahwa dengan dunia Allah memuliakannya dan lupa terhadap apa yang dilakukan Allah kepada Muhammad SAW ketika beliau mengganjal perutnya? Demi Allah, hanya orang yang kurang akal dan lemah pandangannya saja yang bila diberi kelapangan dunia ia tidak takut bahwa semua itu adalah tipu daya dari Allah. Sebaliknya hanya orang yang kurang akal dan lemah pandangannya saja yang bila dicegah dari kenikmatan dunia tapi ia tidak mengira bahwa semua itu lebih baik baginya. Allah. Ini poin terakhir pada pembahasan tentang zuhud, bahaya cinta dari dunia. Poin yang ketujuh adalah pemabuk dan pecinta dunia yang mengutamakan dunia daripada akhirat adalah manusia yang paling naif dan bodoh. Jadi siapapun yang mengutamakan dunia dibandingkan akhirat, orang yang mabuk dan cinta kepada dunia adalah orang yang paling naif dan paling bodoh. Bagaimana tidak? Ia lebih memilih khayalan daripada kenyataan. Khayalan dia lebih milih itu dibandingkan kenyataan. Dunia yang khayalan lebih dia pilih dibandingkan akhirat yang nyata. Lebih memilih tidur daripada terjaga dan lebih memilih fata morgana daripada kenikmatan abadi. Ia juga lebih memilih tempat tinggal yang fana daripada tempat tinggal yang abadi, serta menjual kehidupan abadi yang paling sejahtera yaitu akhirat dengan kehidupan yang hanya sebatas mimpi atau fata morgana yaitu dunia. Sungguh orang yang cerdas tidak akan tertipu dengan hal seperti ini. Seorang ulama salaf menyempamakannya dengan puisi berikut. Katakan, wahai para penikmat dunia yang tiada keabadian baginya.
Sesungguhnya terpedaya oleh bayangan semu adalah ketololan, kebodohan. Ya, ada sesuatu fata morgana, lalu tertipu dengan fata morgana itu. Ada khayalan dan dia terpedaya dengan khayalan itu. Ini adalah kebodohan. Yunus bin Abdul A'la mengatakan dunia itu tak ubahnya seperti orang yang tidur. Lalu dalam tidurnya ia bermimpi sesuatu yang ia benci dan yang ia suka. Pada saat itu tiba-tiba ia terbangun. Jadi kenyataan itu kenyataan akhirat. Khayalan mimpi itu adalah dunia. Sesuatu yang paling mirip dengan dunia ialah bayang-bayang yang Anda kira hakikat permanen. Lama kemudian ia menurut dan menyusup. Lalu Anda mencoba untuk mengikutinya agar bisa mendapatkannya. Namun apa daya Anda tidak bisa menjumpainya. Yang paling mirip lagi dengan dunia adalah fata morgana yang ditidak air oleh orang yang sedang kehausan. Hingga ketika ia menghampirinya, ia tidak mendapati sesuatu pun. Dia mendapati Allah di sisinya lalu dia melaksanakan hisab perhitungannya. Dan Allah adalah zat yang maha cepat perhitungannya. Perumpamaan yang paling tepat bagi dunia adalah seperti seorang nenek tua renta yang berpenampilan buruk, tidak sedap dipandang, mengkhianati banyak suami, bersolek dengan beragam jenis perhiasan, dan menutupi semua celah aibnya. Laki-laki yang hanya melihat penampilan fisiknya pun akan terpedaya dengan sosok tersebut. Lalu ia mengajaknya menikah. Lalu nenek tersebut pun berkata, maharnya untuk menikahi saya, ya nenek ini permisalan dunia, ya. Maharnya adalah dia harus meninggalkan akhirat. Karena kita adalah dua makhluk yang berbahaya dan kebersamaan kita tidak sah dan tidak diperbolehkan. Ini syubhat. Syubhat ini. Maka para pelamar pun lebih memilih dunia seraya berkata. Dia para pelamar nenek itu akhirnya memilih nenek itu, memilih dunia. Seraya berkata, tidaklah berdosa bagi orang yang menjalin dengan kekasihnya. Ini syubhat. Syubhatnya. Ketika cadar wanita itu tersingkap, kain sarungnya terlepas, tampaklah semua aib dan kekurangannya. Dustanya yang dia tutup-tutupi, semua celah yang dia sumbat, semua terbuka. Akhirnya di antara mereka ada yang langsung menceraikannya dan tidak memperdulikannya. Namun ada pula yang memilihnya tetap bersamanya. Malam pengantin pun berubah menjadi malam meratapan. Demi Allah, penyeru yang manggil-manggil di atas kepala para makhluk, mari menuju kekalahan. Lalu orang-orangnya pun dan yang terpedaya pun menyambutnya, sehingga mereka memburunya dari pagi hingga sore hari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terputus sampai mana, Bu Arkan? Ini dari yang nenek Ustaz. Dari awal. Dari yang ini kisah nenek itu ya. Ya. Ya Allah. Nah, Yang demi Allah. malam Baik. pengantin. Barakallahu fiik. Ya. Nah, demi Allah, penyeru dirinya memanggil-manggil di atas kepala para makhluk. Katakan, mari menuju kekalahan. Lalu orang-orang yang tekun dan yang terpedaya pun menyambutnya. Sehingga mereka memburunya dari pagi hingga sore hari. Pada malam hari mereka mulai beraktivitas sehingga kaum yang memulai aktivitas pagi pun tak dihargai. Ya, mereka terbang untuk memburunya sehingga tak seorang pun dari mereka yang kembali kecuali sayap mereka patah terjerat di jejaring dunia. Lalu mereka diserahkan untuk disembelih. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengirimkan surat yang panjang kepada Umar bin Abdul Aziz yang berisi celaan terhadap dunia. Dalam surat itu Al-Hasan berkata, amma ba'du, sesungguhnya dunia adalah tempat persinggahan sesaat, bukan tempat abadi. Ketahuilah Adam diturunkan ke dunia sebagai hukuman bagi Adam. Maka hati-hatilah wahai Amirul Mukminin. Cara mengambil perbekalan darinya dari dunia, ya. Cara mengambil perbekalan dari dunia adalah dengan meninggalkan dunia itu sendiri.
Kekayaan di dunia itu adalah dengan tidak membutuhkannya. Jadi orang yang paling kaya adalah orang yang paling tidak butuh kepada dunia. Nah, dunia akan menghinakan orang yang mengagungkannya. Dunia akan membuat miskin bagi orang yang mengumpulkannya. Seperti racun yang dimakan oleh orang yang tidak mengetahuinya. Padahal di dalamnya adalah kebinasaannya. Maka hati-hatilah terhadap negeri yang menipu, yaitu dunia. Negeri yang menyesatkan, negeri yang penuh dengan muslihat. Jadikanlah apa yang Anda senangi adalah apa yang Anda waspadai. Kebahagiaan dunia campur dengan kesedihan. Kejernihan dunia campur dengan kekerahan. Seandainya sang pencipta tidak mengetahui tentang dunia dan tidak membuat perumpamaan tentang dunia, niscaya cukuplah dunia akan membangunkan orang yang tidur dan membangkitkan orang yang lalai. Apalagi telah datang dari Allah seorang pemberi peringatan dan nasihat. Di sisi Allah dunia tidak ada nilai dan tidak ada bobotnya. Allah tidak pernah memandangnya sejak menciptakannya. Semua kunci dan gudang perbendaharaan dunia yang diisi Allah telah ditawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak berkurang walaupun sehelai sayap seekor nyamuk. Namun beliau tidak mau menerimanya. Dunia ini sudah ditawarkan kepada Nabi dan Nabi tidak mau menerimanya. Kenapa? Karena memang tidak berbobot dan tidak berisi dunia ini. Nabi enggan mencintai apa yang dibenci oleh Allah penciptanya, atau mengangkat apa yang direndahkan oleh zat yang memilikinya. Nabi tidak mau untuk mengangkat dunia yang telah Allah hinakan. Nabi tidak mau mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Allah menyingkirkan dunia sebagai pilihan orang-orang saleh dan membentangkan dunia sebagai tipu muslihat bagi musuh-musuhnya. Apakah orang yang tertipu mengira bahwa dengan dunia Allah memuliakannya dan lupa terhadap apa yang dilakukan Allah kepada Muhammad ketika Muhammad mengganjal perutnya? Lihat, Nabi Muhammad sampai kelaparan. Nabi Muhammad sampai kelaparan. Apakah itu berarti Allah mengabaikan dan menyia-nyiakannya, tidak cinta kepada Muhammad? Ya, sedangkan di sisi yang lain, Raja Romawi, Raja Persia, penuh dengan kekenyangan dan berada di tempat yang paling nyaman. Tapi itu bukan tanda Allah cinta kepadanya. Nah, demi Allah hanya orang yang kurang akal, lemah pandangannya saja, yang bila diberi kelapangan dunia, ia tidak takut bahwa semua itu adalah tipu daya dari Allah. Kita kalau diberikan harta oleh Allah, kalau tidak ada kekhawatiran bahwasanya itu adalah tipu daya, maka itu menunjukkan akan kurangnya akal kita dan lemahnya pandangan kita. Sebaliknya, hanya orang yang kurang akal dan lemah pandangannya sajalah yang bila dicegah dari kenikmatan dunia, dijadikan miskin oleh Allah di dunia ini. Tapi ia tidak mengira bahwa semua itu lebih baik baginya. Dia mengira Allah telah menghinakannya. Dia mengira bahwasanya Allah telah menakdirkan sesuatu yang buruk baginya. Ketika Allah takdirkan dia miskin, maka dia tidak mengira bahwasanya itu adalah kebaikan yang begitu besar yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini merupakan pembahasan terakhir kita, jemaah sekalian. Matian Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan zuhud, di mana ini merupakan fondasi dasar dari tazkiyatun nafs. Di pertemuan yang akan datang, biidznillah, dengan izin Allah, kita akan masuk ke amalan berikutnya yang dapat mengasah kelembutan dan kesantunan, kebersihan hati seorang muslim adalah dengan bersabar dan bersyukur. Insyaallah tabaraka wa ta'ala. Jazakillah khair pada ibu yang telah membacakan dari kita di siang hari ini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakallah khair wa barakallahu fiik kepada Ibu Endang yang telah berpartisipasi dalam bajakan materi, dan juga kepada Ustaz, jazakallah khair wa barakallahu fiik wa assalamualaikum ilaik. Sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Pada jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Di halaman apa Ya, Ustaz, yang di halaman 304 angka 5
Juga di antara mereka yang lalai dari menghambakan hatinya dalam kewajiban Afwan, ini di Ana suaranya terputus. Enggak, memang melihat. terputus, Bu En. Nah, Memang memang terputus. terputus ya. Baik, bisa tolong diulangi lagi Ustaz. pertanyaan tadi Ibu, ya. Waalaikumsalam Ustaz, jelas nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sudah jelas ya. Halaman 304 Ustaz, yang angka 5. Nah, baik. Ada juga di antara mereka yang lalai dan seterusnya itu bagaimana dengan kaitannya dengan hadis bahwa dalam melakukan sholat Ustadz, kan bisa jadi kan kita susah sekali untuk khusyuk gitu. Apakah termasuk ke dalamnya di situ gitu Ustadz? Nah, Sholat sahih. yang nggak Iya. khusyuk gitu. Iya, benar. Jadi dia mengerjakan sholat tersebut hanya untuk menggugurkan kewajiban. Jadi dia tidak menjadikan sholat itu sebagai qurbah yang dengannya dia dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan ini masuk kepada apa? Sibuk dengan dunia yang ia cintai. Ya, jadi sekedar menjadikan hati kita tidak bersama ibadah yang sedang kita kerjakan, itu adalah bentuk kecintaan kita kepada dunia. Karena sudah pasti dan otomatis hati kita ketika sholat itu tersibukkan dengan perkara yang lain. Jadi masuk dalam perkara tadi adalah orang-orang yang lalai dan tidak khusyuk pada sholatnya. Walaupun dia mengerjakan sholat, tapi hanya melaksanakannya secara lahir saja, secara zahir. Adapun batinnya, ya dia tidak sedang sholat. Wallahu a'lam. Jadi konsekuensinya juga di akhirat, dikubur, di alam barzah, disiksa gitu ya Ustadz ya. Nah, ketika dia sadar akan kesalahannya, namun kemudian dia tetap bersikeras dengan kesalahannya tersebut. Tentu ancaman-ancaman, ya fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dari salatnya, itu kan ada di dalam Al-Qur'an. Allah ingatkan bagi siapapun yang mereka lalai dari salatnya dan dia tidak ada usaha untuk membenarkannya, tidak ada usaha untuk memperbaikinya, maka seluruh ancaman itu akan mengikut padanya. Tapi berbeda halnya orang yang kemudian dia sadar akan kesalahan dan berubah memperbaiki. Ini yang kita harapkan baginya kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Nah Ustadz, karena kan rasanya sulit sekali untuk bisa khusyuk dalam sholat gitu. Nah, Nah Ustadz, barakallah, barakallah. amin wa iyyakin. Baik. Jazakumullah khairan barakallahu fikum dari jemaah. Ada jemaah yang ingin bertanya kembali dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau tanya Ustadz, kalau yang ada hadis apa sih Ustadz yang hidup di dunia itu, hiduplah di dunia seakan-akan kau hidup selamanya, tunggu dulu jadi lupa. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau hidup kalau akhirat jadi hidup di dunia tuh seakan-akan kau hidup selamanya. Kejarlah akhirat seakan-akan kau mati besok gitu misalnya. Nah, itu hadis atau apa sih Ustadz? Apa saya juga nggak paham tuh. Pernah dengar itu gitu Nah, Ustadz. itu Jazakallah khair, barakallahu itu fiik. adalah ungkapan barakallahu fiik wa sallallahu. Ini adalah bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ya perkataan yang disandarkan kepada uh, para ulama gitu ya. Entah itu dari salaf maupun khalaf. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, kata perkataan ini adalah bekerjalah engkau untuk dunia seakan-akan engkau hidup selamanya dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Nah, di sini ya ini merupakan hadis dari Nabi SAW. Tapi ini dapat dimaknai bahwasanya ketika seseorang itu bekerja untuk akhirat, dia harus menjadikan ya kesempatan terakhir itu adalah kesempatan ya yang tidak akan terulang lagi sehingga memang benar-benar dia termotivasi untuk memperbaiki amalan akhiratnya.
Nah, ini ya, ungkapan-ungkapan semacam ini tidak ada masalahnya, tapi memang dia bukan hadis Nabi. Ada ungkapan yang senada dengan ini, perkataan uh, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Idza asbahta fala tantadhir al-masa, wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa khudh min sahatika li maradika, wa min hayatika li mautika." Jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai petang hari. Jika engkau berada di petang hari, di sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang ajalmu. Barakallahu fikum. Tapi di sini berarti nggak, kadang-kadang orang berpikir karena hidup di dunia kan engkau hidup selama, jadi mereka tuh apa ya, mengejar dunianya sangat maksimal gitu karena nah tapi yang kejar akhirat seakan-akan kau mati akan besok. Nah itu tuh terinikan oleh mereka gitu Ustaz. Jadi pikir apa namanya, yang dunia ini pertama ini dikejar jadinya gitu. Seperti itu. Ya, kalau dia hanya pahami saja dunia saja tanpa melihat ungkapan berikutnya tentang akhirat, ya dia salah paham di situ dan dia itu kesalahan yang fatal ya kalau sampai mengajar dunia sampai seakan-akan dia hidup selama-lamanya. Nah, ini ya ungkapan yang memang bisa multitafsir ya kalau dipahami sebagian saja. Nah, Ya Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. amin wa iyyakum. Jazakumullah khairan wa barakallahu. Bahkan jika ada jemaah baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, sebelum kajian diakhiri, Anda kembali waktu jemaah mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa sanallahu ilaik. Atas peluangan waktu, ilmu, faidah dan nasihat yang telah disampaikan Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Doa-doakan. Amin wa iyyakum. Kalau Ustaz. Amin wa iyyakum.